Presiden Prabowo resmikan KEK Industropolis Batang bisa jadi Shenzhen-nya Indonesia. Ribuan warga pilih mudik lebih awal melalui Bandara Ngurah Rai. Polri perketat pengawasan pangan jelang Lebaran. Halo, selamat pagi pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Pagi kembali hadir menyapa Anda. Selain berita utama tadi, akan ada informasi lainnya yang akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya, Ajeng Tiara. Kita ke informasi yang pertama, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto resmikan kawasan ekonomi khusus Industropolis Batang yang diharapkan menjadi pusat industri baru di Indonesia. Transformasi dari kawasan industri terpadu Batang ini diproyeksikan mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional. Presiden Prabowo Subianto meresmikan kawasan ekonomi khusus atau KEK Industropolis Batang. Ini merupakan transformasi dari kawasan industri terpadu Batang yang kini naik level menjadi KEK. Perubahan status ini bertujuan untuk meningkatkan investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Dengan peresmian KEK Batang, pemerintah menegaskan komitmennya dalam membangun bangsa melalui hilirisasi dan industrialisasi. KEK Batang diharapkan mampu menjadi pusat industri strategis yang mendukung pertumbuhan sektor manufaktur dan ekspor nasional. Selain itu, kawasan ini juga diproyeksikan menjadi kota industri maju layaknya Shenzhen di Cina. Dengan luas mencapai lebih dari 28.000 hektar, KEK Industropolis Batang menawarkan berbagai insentif fiskal dan non-fiskal, kemudahan perizinan, serta fasilitas investasi yang menarik bagi pelaku usaha. Keberadaan KEK Batang diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi baru yang memperkuat daya saing industri Indonesia di kancah global. Fondasi yang kuat, segala persiapan telah dibangun sehingga hari ini Indonesia memiliki suatu kawasan yang kita harapkan bisa nanti menjadi Shenzhen-nya Indonesia. Insya Allah. Wakil Ketua DPR RI Sumi Dasko Ahmad menegaskan tidak ada pengembalian duit fungsi ABRI meski rancangan Undang-Undang TNI disahkan. Dasko memastikan DPR dan pemerintah akan mengedepankan supremasi sipil. Dasko menilai penolakan dari masyarakat sipil mengenai revisi Undang-Undang TNI merupakan sebagian dari dinamika politik. Namun, Dasko mengaku pihaknya telah berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan komunikasi dengan berbagai elemen mengenai revisi Undang-Undang TNI tersebut. Dasko juga mengatakan telah berkomunikasi dengan koalisi masyarakat sipil untuk meminta masukan soal revisi UU TNI. Dasko menyampaikan masukan-masukan tersebut telah diakomodasi. Ya, kami pada terakhir kali melakukan dialog dengan koalisi masyarakat sipil. Kami juga sudah sepakat sama-sama bahwa kita mengedepankan supremasi sipil dan juga supaya kemudian sama-sama meyakini bahwa dalam revisi Undang-Undang TNI ini tidak ada kembalinya duit fungsi TNI. Dari Jakarta, Alko Acan, Berita Nasional TV mengabarkan. Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta masyarakat untuk tidak berprasangka buruk terhadap revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia yang baru saja disahkan menjadi undang-undang pada Kamis pagi. Puan berharap dapat memahami substansi dalam RUU TNI secara objektif. Perihal tersebut Puan sampaikan dalam konferensi pers usai jalani sidang paripurna di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Kamis pagi. Puan menyoroti 3 poin utama dalam revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang menjadi sorotan publik. Ia menegaskan tidak perlu khawatir perihal hal tersebut. Lebih lanjut, Puan juga mengatakan bahwa DPR siap menjelaskan apabila masyarakat masih memiliki kekhawatiran atau mencurigai adanya ketidaksesuaian dalam RUU TNI. Internasional. Jadi kami berharap dan menghimbau adik-adik mahasiswa yang saat ini mungkin masih belum mendapatkan penjelasan atau keterangan yang dibutuhkan, nanti kami siap untuk memberikan penjelasan bahwa apa yang dikhawatirkan
apa yang dicurigai bahwa ada berita-berita yang kemudian revisi Undang-Undang TNI ini tidak akan sesuai dengan yang diharapkan, insya Allah tidak. Dan kami juga berharap bahwa revisi Undang-Undang TNI yang kemudian tadi sudah disahkan adalah nantinya ke depan akan bisa bermanfaat bagi pembangunan bangsa dan negara. Acan Dewa Berita Nasional TV mengabarkan. Pemirsa, Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan dalam rancangan Undang-Undang TNI yang baru, prajurit aktif tetap dilarang untuk berbisnis menjadi anggota partai politik. Puan kembali menegaskan hanya 14 kementerian dan lembaga yang dapat diisi oleh anggota TNI aktif. Perihal tersebut Puan sampaikan dalam konferensi pers usai jalani sidang paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis siang. Puan kembali menekankan hanya 14 posisi kementerian dan lembaga yang dapat diisi oleh anggota TNI aktif. Di luar posisi tersebut, prajurit harus mundur. Dilarang, tidak boleh berbisnis, tidak boleh menjadi anggota partai politik, dan ada beberapa lagi itu harus, dan bahkan kalau di luar dari pasal 47 bahwa ada 14 kementerian lembaga yang boleh diduduki TNI aktif, yang TNI aktif itu harus mundur atau pensiun dini. Jadi tolong jangan ada kecurigaan, jangan salah berprasangka dulu. Mari kita sama-sama baca dengan baik setelah undang-undang ini disahkan. Kita jangan belum apa-apa berburuk sangka. Ini bulan Ramadan, bulan penuh berkah. Kita sama-sama harus mempunyai pikiran positif dahulu. Sebelum membaca, sebelum melihat, tolong jangan berburuk sangka dan berprasangka negatif. Kementerian Kehutanan menegaskan penemuan ladang ganja di Bromo bukan kasus baru dan sudah ditangani oleh Polres setempat. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Kehutanan Dwi Januwanto Nugroho membantah narasi negatif yang membawa nama Taman Nasional. Kementerian Kehutanan menanggapi terkait informasi yang beredar mengenai penemuan ladang ganja kasus ladang ganja di kawasan Bromo. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Kehutanan Dwi Januwanto Nugroho menyebut kasus ini sebagai kasus lama yang sebelumnya sudah ditangani oleh Polres setempat. Ia menegaskan petugas Taman Nasional justru berperan aktif dalam membantu penemuan lokasi tersebut. Namun ada dugaan pihak tertentu yang memanfaatkan situasi dengan membuat framing negatif terhadap Taman Nasional Bromo. Terkait larangan drone juga masih dikaji lebih lanjut. Kemenhub menekankan pentingnya forum dialogis dalam menyelesaikan persoalan ini, alih-alih membangun narasi yang dapat merugikan Kementerian Kehutanan dan masyarakat sekitar. Nah, ini sebetulnya gini, ada misleading ya. Sebetulnya ini malah ya, ini terakhir mungkin saya klarifikasi ya. Ini bagian dari bahwa itu kan sebetulnya kasus lama ya. Kasus lama yang memang ditangani oleh Polres ya. Polres dan ini bahkan kawan-kawan Taman Nasional itu yang sebetulnya sangat membantu untuk menemukan di lokasi ya. Itu data-data lama. Data-data lama. Nah, kami menduga ada pihak-pihak tertentu yang memang dari sisi kebijakan tidak puas terkait dengan ada pendamping, ada kaitan dengan penggunaan drone yang memang ini ya. Ini kita kaji terus dan tentu sebetulnya lebih pas ya forum-forum dialogis yang kita bangun sebetulnya kan bukan lagi framing yang bahwa Taman Nasional itu kan sangat-sangat merugikan Kementerian Kehutanan, juga masyarakat yang terdampak akibat dari framing yang... Dari Jakarta, Tiara Janggalu, Berita Nasional TV mengabarkan. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Berita Nasional Pagi. Ya, demi menghindari kenaikan harga tiket pesawat dan kepadatan pada masa puncak arus mudik, ribuan warga memilih mudik lebih awal, meninggalkan Pulau Bali menuju kampung halamannya di sejumlah kota di Pulau Jawa dan Sumatera melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Badung Bali. Meski pergerakan arus mudik di Bandara Ngurah Rai mulai meningkat, pengelola Bandara Ngurah Rai memperkirakan puncak arus mudik baru terjadi pekan depan, tepatnya di hari Jumat 28 Maret 2025 dengan prediksi pergerakan penumpang lebih dari 81.000 orang per hari. Kenaikan trafik penumpang mulai terpantau di Terminal Domestik Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Badung Bali.
Meski belum terlalu signifikan, ribuan calon penumpang terlihat memenuhi area terminal keberangkatan bandara Ngurah Rai untuk mudik lebih awal ke kampung halaman masing-masing. Para pemudik memilih pulang kampung lebih awal untuk mengantisipasi kemungkinan naiknya harga tiket pesawat dibanding jika mudik mendekati Lebaran. Transportasi udara dipilih agar lebih cepat tiba di kota tujuan dan aman dari kemacetan. Selain itu, warga beralasan memilih mudik lebih awal agar lebih cepat bisa berkumpul dengan keluarga, sekaligus demi menghindari kepadatan penumpang pada saat puncak arus mudik. Karena biar nggak terlalu padat, yang pertama. Yang kedua, tentunya harganya jauh. Harga tiketnya Mbak ya? Ya, harga tiketnya. Dan yang terpenting itu nggak terlalu padat aja. Artinya biar lebih nyaman gitu Iya, Mbak ya? biar lebih nyaman. Kalau beli tiketnya sudah berapa bulan sebelumnya Mbak? Kita udah prepare sebulan yang lalu mungkin. Sudah 1 bulan yang lalu Iya, Mbak ya? iya. Ini untuk menghindari lonjakan harga tiket itu Mbak ya? Iya, dan tentunya lonjakan ini pemudik juga yang pasti. Ini sama keluarga atau sama siapa? Sama keluarga. Memang semua keluarga memang lebih awal mudiknya Mbak? Iya, memang semua keluarga lebih awal mudiknya. Nanti kalau balik ke Balinya lagi, berapa hari setelah Lebaran? 10 hari mungkin. 10 hari setelah 10 Lebaran. hari setelah Lebaran. Artinya cukup lama di Iya, cukup lama kita di Surabaya. Surabaya. Kita prediksi ya tanggal 21 ya harus mudik ya. Karena hari Jumat dan sudah ada WFH mulai tanggal 24 kan ya. Tapi kan 21 akan terasa ini Jumat, Sabtu, Minggu, itu akan kelihatan. Ya, ini pergerakan penumpang ini seperti apa Pak? Pada mudik lebih awal nih Pak, apakah sudah mencapai rata-rata traffic bulan-bulan sebelumnya ataukah seperti apa ini Pak? Saat ini masih low, jadi ternyata domestik masih low. Kita perkirakan mungkin nanti akan arusnya besar di tanggal 27, 28. Yang kita perkirakan mungkin sekitar 80.000 ya, 81.000 ya. Kemudian arus balik kita perkirakan tanggal 7 April 2025 sekitar 81,6 ribu. Iya. Sementara pengelola Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Badung Bali mencatat pergerakan penumpang sejak mulai awal puasa hingga saat ini masih stabil di kisaran 50 ribuan penumpang per hari. Meski demikian, pergerakan penumpang di terminal domestik jelang puncak arus mudik sedikit demi sedikit terus mengalami peningkatan hingga kisaran lebih dari 73.000 orang penumpang per hari pada akhir pekan ini. Puncak tertinggi arus mudik diperkirakan berlangsung pada hari Jumat 28 Maret 2025 dengan estimasi pergerakan penumpang lebih dari 81.000 orang penumpang per hari. Dari Bali, Bagus Raditya, Berita Nasional TV melaporkan. Selanjutnya memasuki Lebaran, pelaku usaha kue kering kebanjiran pesanan, bahkan para pengrajin kue pun menarik konsumen dengan menjual varian rasa baru dan kemasan unik. Selengkapnya dalam Info Ramadan. Berkah jelang Ramadan, geliat produksi kue kering setiap harinya terus disibukkan dengan memenuhi pesanan para konsumennya. Salah satunya dilakukan oleh produsen kue kering GNC Cookies di Bandung, Jawa Barat. Terlihat sejumlah karyawan tampak sibuk melakukan tugasnya masing-masing. Ada yang membuat adonan, mencetak bentuk kue, hingga memberikan topping pada kue. Di Lebaran kali ini, produsen kue kering menargetkan kenaikan omset sebesar 25% seiring terus banyaknya pesanan memasuki 2 minggu jelang Lebaran. Tidak hanya itu, guna menarik konsumen, para pengrajin kue kering memproduksi kue varian dengan cita rasa baru dan belum pernah ada seperti kue rasa kecombrang dan rasa jamur shiitake hingga kue rasa blue velvet. Ya, jadi biasanya packagingnya sendiri kita tuh kembar gitu ya, antara isi 2, 3, dan 4 tuh biasanya kita motifnya sama semua, tapi di tahun ini kita beda-beda motif biar mudah-mudahan yang semua selera tuh bisa masuk lah gitu. Ngeluarin tahun ini ada shiitake cookies, itu rasanya rasa jamur. Yang kedua ada biflos, itu rasanya rasa abon. Yang ketiga itu ada blue velvet, itu tuh dari bolu gitu ya, yang warnanya biru. Terus yang keempat ada kecombrang. Target tahun ini ada kenaikan, mudah-mudahan insya Allah kenaikan 25% dari tahun sebelumnya.
menambah karyawan berapa banyak tahun ini? Karyawannya sendiri kita menambah sekitar 50 orangan dari yang sebelumnya 700 menjadi 750. Selain produksi kue dengan varian rasa baru, para pemilik usaha kue pun menghadirkan kemasan hampers unik yang bisa menjadi buah tangan saat lebaran kepada sanak saudara dan handai tolak. Sementara itu, pemirsa, Suku Dinas Perhubungan Jakarta Selatan menggelar uji kelaikan operasional atau ramcek kepada bus-bus angkutan mudik lebaran di Terminal Bantuan Lebak Bulus Kamis siang. Uji kelaikan kendaraan bus antar kota, antar provinsi dilakukan untuk memberikan kenyamanan serta keamanan bagi masyarakat yang melaksanakan mudik lebaran. Sejumlah petugas Sudinhub Jakarta Selatan melaksanakan pra-uji kelayakan kendaraan bus antar kota antar provinsi di Terminal Lebak Bulus Jakarta Selatan Kamis siang. Pengecekan pra-remcek meliputi pemeriksaan ban, lampu sen, lampu kendaraan hingga alat keamanan yang harus tersedia di dalam bus. Koordinator penguji kendaraan bermotor Sudinhub Jakarta Selatan Ade Erwin mengatakan, pra-remcek bertujuan untuk memberikan peringatan kepada perusahaan otobus untuk memberikan kelayakan angkutan mudik lebaran. Pengecekan uji kelayakan berkendara ini juga dilakukan untuk memberikan kenyamanan serta rasa aman bagi masyarakat yang melaksanakan mudik lebaran. Puncak arus mudik di Terminal Lintas Lebak Bulus sendiri diprediksi akan terjadi mulai tanggal 26 Maret 2025 mendatang. Kami pra-ramcek Pak ya, ramcek untuk melanjuti apa yang telah dilakukan. Jadi kita lihat nanti kesiapan daripada satu armada ini untuk melakukan angkutan lebaran. Jadi kita lihat dulu sebelum melaksanakan betul-betul pada ramcek ini. Kita lihat, kita lihat kalau memang ada sesuatu yang masih kurang akan kita himbau kepada yang pemilik atau pengurus bahwa ini yang harus kita yang kita lanjut. Nanti pada waktu pas pelaksanaan ramcek, apabila kekurangan tersebut masih tidak dihindarkan, melaksanakan ditindak. Apa aja sih Pak pemeriksaannya? Semua meliputi teknis baik dari segi teknis dan administrasi. Administrasi dari kelengkapan dari mulai STNK, ya lanjut ke ini apa namanya sertifikat ya, sertifikat uji bahwa itu sudah layak dilakukan didamping untuk memeriksa masalah teknis-teknisnya itu seperti sorot lampu utama, sen, lampu rem, roda, berikut yang di dalam untuk melihat speedometernya, apar ya, alat pemadam kebakaran, safety belt, pemecah kaca, itu semuanya harus seperti semua. Ada sanksi nggak Pak kalau misalkan ramcek itu tidak diindahkan? Jelas. Pertama, safety ya. Apabila mereka tidak mengindahkan ya dengan amat sangat yang kita akan tindak, tidak akan kita berhentikan, kita stop operasi. Dari Jakarta Selatan, tim kontributor Berita Nasional TV mengabarkan. Ya, minuman bir identik dengan minuman beralkohol, namun di Kabupaten Kulon Progo, bir justru dijadikan minuman untuk berbuka puasa. Bir Jawa, minuman perpaduan rempah-rempah ini justru kaya manfaat dan menyehatkan. Sekilas sajian ini mirip bir yang identik dengan minuman beralkohol. Inilah bir Jawa yang menjadi salah satu menu andalan di salah satu rumah makan di kawasan Pendoworejo, Giremulyo, Kulon Progo. Konon bir Jawa ini dulunya tercipta di dapur keraton dan menjadi minuman favorit Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8. Dari sisi tampilan, minuman ini memang mirip bir dengan warna identik orange, kecoklatan, dan berbusa. Meski sekilas mirip, namun minuman ini berbahan aneka rempah seperti sereh, kayu manis, secang, asam manis, pala, cengkeh, dan daun jeruk. Berbagai bahan ini kemudian direbus hingga matang. Setelah mendidih, ramuan ini kemudian dilarutkan dengan gula batu dan dikocok untuk menghasilkan busa dan siap disajikan. Tak hanya hangat dan menyegarkan, minuman ini memiliki beragam khasiat seperti mengurangi nafas tak sedap, mengobati darah tinggi hingga melangsingkan badan. Selain menyediakan bir Jawa untuk menu makanan rumah makan ini juga memiliki menu spesial seperti sego wiwit, garang asam hingga mangut serta aneka cemilan lainnya dengan harga yang terjangkau.
Tak hanya menu makanan dan minuman, suasana persawahan dibalut pemandangan perbukitan menoreh membuat para pengunjung semakin betah berlama-lama di lokasi ini. Tapi juga mungkin bikin kita rindu nih zaman-zaman dulu ya. Karena kita ngangkat minuman tradisional ini, kita kasih nama bir Jawa ya. Mungkin bir kesannya negatif, apalagi di posisi Ramadan seperti ini ya. Tapi enggak, kali ini bir Jawa versinya Dadap Sembilir itu adalah minuman rempah yang tampilannya emang bener-bener kayak bir nih ya. Tapi inget ini halal ya. Asem, sego wiwit sama mangut nila. Minumnya ada bir Jawa. Bisa dijelaskan Pak, mungkin satu-satu sensasi makannya gimana rasanya? Sangat nikmat. Kalau yang bir Jawa itu hangat juga nyegerin. Bir Jawa ini dibanderol dengan harga Rp12.000, sementara menu makanan dijual kisaran harga Rp15 hingga Rp30.000 per porsinya. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda. Berikut ini tetap saksikan Berita Nasional Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Menjelang Hari Raya Idul Fitri 2025, Kepolisian Republik Indonesia meningkatkan pengawasan terhadap distribusi dan kualitas bahan pokok guna memastikan ketersediaan pangan yang aman dan merata bagi masyarakat. Upaya ini dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan permintaan yang biasanya terjadi saat mendekati Hari Raya. Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Kombes Pol Samsu Arifin menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai langkah antisipatif guna memastikan ketersediaan pangan jelang Lebaran 2025. Samsu menjelaskan pihaknya telah melakukan penyelidikan dan penegakan hukum terhadap penyimpangan pangan. Selain itu, Polri juga telah berkoordinasi dengan Polda jajaran untuk memperlancar arus distribusi bahan kebutuhan pokok ke masyarakat. Lebih lanjut, ia mengatakan Polri juga memantau mutu pangan di pasaran, terutama setelah adanya temuan daging berkualitas buruk di Yogyakarta beberapa waktu lalu. Dalam upaya ini, Polri menerapkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta menggandeng Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM untuk melakukan uji laboratorium demi memastikan kualitas bahan pokok yang beredar. Samsu menambahkan pengawasan terhadap takaran produk juga menjadi fokus utama, berbeda dengan uji mutu yang membutuhkan proses lebih panjang. Pengawasan takaran lebih mudah dilakukan dengan ukuran standar yang bisa langsung diuji di lapangan. Persiapan HBKN atau Lebaran saya sampaikan tadi, upaya yang sudah dilakukan Polri selain penyelidikan, kemudian penegakan hukum terhadap penyimpangan kemarin minyak kita sedang berproses. Kita juga melaksanakan koordinasi dengan Polda jajaran, khususnya untuk memperlancar arus distribusi bahan. Dari Jakarta, Teofandi, Berita Nasional TV. Pemirsa, seorang pegawai honorer di Kabupaten Intan Jaya menjadi korban penembakan yang dilakukan oleh orang tak dikenal. Akibat penembakan tersebut, korban mengalami luka tembak di bagian pinggul dan telah dievakuasi ke rumah sakit. Inilah detik-detik di mana aparat menemukan seorang warga yang diketahui bernama Michael Watimena, seorang pegawai honorer di Kabupaten Intan Jaya. Korban ditemukan aparat tergeletak di bahu jalan dalam kondisi lemas akibat luka tembak di bagian pinggul. Kejadian penembakan terjadi Selasa siang sekitar pukul 13.20 waktu Indonesia Timur di Jalan Mamba, Kampung Yokatapa, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Wakaops Damai Kartens Kombes Pol Adarma Sinaga dalam rilis resminya menjelaskan dari hasil olah TKP sementara, diketahui target utama adalah anggota Polri yang hendak melintas di TKP. Namun upaya tersebut gagal sehingga OTK menyerang warga sipil yang melintas. Satgas Damai Kartens saat ini telah melakukan pengejaran terhadap pelaku penembakan yang telah melarikan diri ke arah hutan. Sementara aparat juga menghimbau kepada masyarakat untuk selalu waspada saat berada di luar rumah dan melaporkan setiap aktivitas yang mencurigakan. Ya, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Demikian Berita Nasional Pagi telah menemani Anda. Saya Jentiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.